viewers, kembali berjumpa di program Home Sweet Home. Tayangan berisikan informasi tentang arsitektur dan desain interior, seni merancang bangunan dan pola dekorasi rumah untuk menciptakan kehangatan dan kenyamanan tempat kita tinggal bersama keluarga tercinta. Lantas seperti apa rumah yang akan tampil pada episode kali ini? Saksikanlah Home Sweet Home. Viewers, padatnya jumlah penduduk di Jakarta membuat hunian warga ibu kota semakin terasa sesak. Oleh karenanya, diperlukan perhitungan dan desain bangunan yang tepat dalam bangun rumah ataupun tempat tinggal. Besar kecilnya luas tanah yang dimiliki bukanlah satu ukuran mutlak untuk mendapatkan kenyamanan sebuah hunian. Seperti halnya yang dilakukan oleh Jeremy Teti, yang bangun rumah di atas luas tanah 300 meter di wilayah Kota Bumi, Tangerang. Dengan mengusung konsep minimalis, Jeremy menyulap kediamannya yang berbentuk rumah komplek pada awalnya menjadi bangunan 2 tingkat yang menawan, lengkap dengan taman depan rumah, juga pohonan rindang. Dan yang tak kalah menarik, terdapat banyak ornamen yang berasal dari berbagai tempat dari dalam dan luar negeri. Viewers penasaran? Berikut liputannya. Halo pemirsa Home Sweet Home, jumpa lagi dengan saya Jeremy Teti yang pastinya kali ini Anda berkunjung ke rumah saya di kawasan Tangerang City, Banten. Ya, beginilah kondisinya di salah satu lobi rumah saya. Ini di bagian belakang atau agak menyamping-nyamping dikit, dan di sini bekas kolam ikan dulunya karena sering retak-retak dan bocor, akhirnya sekarang berubah menjadi kandang macan, ya. Kandang macan, cucunya macan, ini adalah kucing-kucing. Ini bukan sembarang kucing ya. Kucing ini tidak minta pulsa, tidak minta uang kos-kosan, tidak minta transfer ini, tidak minta bayar cicilan sepeda motor, tapi ini kucing-kucing kampung. Blasteran antara Persia, Himalayan, dan kucing kampung. Nah pemirsa, disinilah gerbang rumah saya. Gerbang kedua setelah Anda melewati gerbang pagar rumah saya dan sekarang masuk ke dalam rumah saya. Pintu saya berbeda dengan pintu rumah-rumah yang lain karena ini saya desain sendiri. Ini hasil perburuan saya dari ukiran di Lombok yang hasilnya masih mentahan setelah diolah, di-create, dibuat sedemikian rupa jadi cantik dan menghiasi pintu depan saya ini. Nah ini ukiran dari Lombok, saya beli di salah satu pameran di Jakarta dan belinya udah lama banget, sekitar 10 tahun yang lalu waktu saya masih jadi reporter. Dan caranya mudah biar dapat diskon sama pengrajin adalah Anda menyodorkan mic, Pak mau masuk TV nggak? Kalau masuk TV diskon 50%, ya dikasih deh. Nah di sini juga dipasang 2 handle. Handle ini juga saya pesan khusus, menunggunya sekitar berapa minggu tuh, 2 apa 3 minggu berdapat. Jadi biar matching antara ukiran yang ada di pintu ini dan juga desain batik motif ini yang ada di handle-nya ini. Jadi biar bisa matching antara ini dengan ini. Dan pemirsa Home Sweet Home, welcome to my home. Nah, di sini dibuat untuk tamu yang menginap. Saya sudah siapkan kamarnya. Yang penting berwarna merah semua di dalam sini. Jadi kalau Anda mau menginap di sini, ya sudah disiapkan kamarnya untuk Anda, ya.
Semuanya berwarna merah ya di sini. Gordennya merah, ininya merah, semuanya merah. Dan di tembok sebelah sini saya sampirkan ini kain-kain tenun dari berbagai daerah dari kawasan Indonesia Timur. Ada dari Timor, ada dari Flores, ada dari mana lagi? Kayaknya Sumba atau mana gitu. Viewers, usai melihat beberapa koleksi pajangan berupa piring dari beberapa negara dan juga 2 buah kamar yang didominasi dengan warna merah kesukaannya, di lantai satu ini juga dilengkapi dengan sofa merah yang didesain sendiri oleh presenter kondang yang memiliki ciri khas ini. Juga terdapat sebuah kaca berbingkai ukiran yang disebut dengan tornado mirror. Ini di ruang tamu ini saya lengkapi dengan 2 kamar, sama aja fungsinya untuk tamu yang menginap, juga tetap dilengkapi dengan ornamen dari Bali seperti ini. Nah, di ruang tamu ini juga dilengkapi dengan set sofa warna merah. Semuanya berwarna merah ya. Ada merah polkadot gold dan ini merah kembang-kembang. Kalau yang sofa yang ini, kalau ini saya desain sendiri, kalau ini beli jadi. Karena simple, waktu itu sudah kebutuhannya mendesak, jadi nggak sempat untuk mendesain ke tukangnya lagi. Jadi nuansanya ala-ala merah-merah gimana gitu ya. Nah, di sini ada partisi atau rak-rakan ini sebagai pemisah antara ruang tamu dengan ruang belakang untuk nonton TV dan ruang makan dan mini kitchen ada di situ. Nah, di rak-rakan ini saya tempatkan berbagai koleksi dari berbagai kota dan juga ada penghargaan dong. Sepertinya Anda kenal banget kan dengan ini, perjuangan selama 6 kali nominasi akhirnya baru dapat ini pialanya sebagai presenter berita terfavorit ya. Pilihan pemirsa. Nah, ini ada patung namanya Jeremy. Anda lihat kan di sini ada Jeremy appointed by God. Artinya Jeremy yang dipilih Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Anda juga dipilih sama Tuhan? Dan juga ini ada juga yang ala-ala ya. Anda tahu kan yang ini? Saingan sama ini. Di sini ada juga ada 2 lukisan. Kalau lukisan yang sana saya kasih nama perempuan dalam pasungan. Itu ada 5 perempuan dipasung diikat-ikat. Kalau yang satu ini kalau di Thailand kan Anda tahu dong lomba suami menggendong istri. Anda mau digendong. Nah, apakah Anda kuat menggendong istri Anda? Jadi carilah istri yang mungil, yang gampang dibawa pergi ya, bisa dilipat dimasukin di ransel. Nah, ini bisa kalau di Thailand ada seperti itu. Nah, di ruang tamu ini saya lengkapi juga dengan sebuah cermin. Cermin ini saya dapatnya di daerah Kasongan, Bantul. Ini namanya tornado mirror. Tornado mirror karena ini seperti angin puting beliung. Ini frame-nya ya menurut saya juga bagus untuk ditempatkan di ruang tamu. Jadi kalau tamu mungkin mau warawiri lewat sini bisa ngaca dulu gitu loh. Gimana? Udah cucok belum? Nah, gitu. Saya pasang 2 lampu hias di sini juga yang agak-agak klasik, jadi bisa memberikan cahaya dari kiri dan kanan, jadi kelihatannya lebih oke. Anda nggak percaya? Coba Anda lihat di sini berbeda dengan cermin di rumah Anda. Anda tidak percaya? Datang aja ke sini. Lihat kan, lebih muda 10 tahun dari usia Anda. Masa? Viewers, diam-diam rupanya Jeremy memiliki bakat dalam urusan desain dan dekorasi. Mini kitchen tersambung langsung dengan ruang TV dan dining room yang berukuran mini. Ruangan di bawah tangga digunakan Jeremy sebagai kamar mandi tamu. Bagian dari semua ruangan tadi berada tepat di belakang ruang tamu yang hanya disekat oleh rak partisi. Nah, di lantai bawah ini juga saya lengkapi juga dengan ruangan untuk nonton TV di sini. Jadi sini ruang untuk nonton TV
Dan juga di sebelah sini ada dining room ya, ruang makan saya minimalis di sini, view-nya langsung keluar. Jadi kalau ini pintunya bisa dibuka semua. Jadi kalau ingin makan di sini atau makan di luar, ada 2 ruang makan di sini, ruang makan yang di dalam dan yang satu ada di luar. Nah, jadi semuanya serba minimalis, kecil-kecil. Di ruangan ini, di dekat ruang TV sini saya juga lengkapi dengan sebuah relief Buddha di sini. Ini juga saya dapat dari Bantul, ini terbuat dari tembaga. Kayaknya membuat ruangan ini lebih adem, jadi kayaknya tenang gitu, kayaknya tempat untuk bersemedi, tempat mencari inspirasi juga bisa, yaitu ya bisa santai-santai nongkrongnya di sini sambil nonton TV, duduk di sini. Tetap ya harus ada unsur warna merah. Ya, si Berry tidur cantik sini. Berry, ini ada kucing satu nih manja, dia tidak suka main di luar, dia sukanya cari tempat yang empuk-empuk. Nah pemirsa, di lantai 1 ini saya lengkapi juga dengan mini kitchen di sini. Jadi buat masak-masak, tapi jarang sih masak di rumah. Tapi ya kalau mau masak-masak ya di sini. Jadi simple, masak dari sini, nyuci-nyucinya di sini, ambil barang-barangnya ada di kulkas sini, makan di sini juga bisa. Jadi sambil nonton TV bisa, duduk-duduk di sini juga bisa. Sambil terima tamu di sini juga bisa. Nah di sini juga di tangga, ruang bawah tangga ini saya juga lengkapi dengan salah satu toilet untuk tamu di sini. Dan dari sini kita void menuju ke lantai 2. Di sini tangganya ini adalah salah satu pengerjaan rumah ini yang terakhir waktu dibangun. Mendesain tangga tuh saya berpikir berkali-kali, bongkar pasang, akhirnya jadilah tangga seperti ini. Untuk pijakannya terbuat dari parket. Ini parket bekas dari ruang tamu saya yang dulu. Akhirnya daripada dibuang sayang, dipakai lagi di sini, dimanfaatkan lagi jadiin tangga. Jadi lebih cantik, dan ini juga inspirasi dari kantor saya dulu. Nah di sini juga saya lengkapi dengan ada 12 lampu gantung. 12 lampu gantung ini saya buat sendiri. Ya, beli kabelnya 50 meter satu roll, terus beli dengan ini kukusannya ini ada 12, dan lampu-lampu satu ini cuman lampunya 1 watt aja cukup terang dengan 12 watt yang ada di sini. Jadi minimalis, simple, ekonomis. Nah, ini juga railing tangganya ini sengaja saya buat pesan dari stainless, jadi bisa ada kolaborasi ataupun dari lampu yang bermotif stainless atau warna silver dengan stainless, jadi matching lah. Sebagai seorang entertainer, fashion adalah salah satu hal yang penting. Oleh karena itu, di lantai 2 ini dibangun satu kamar yang memuat semua kebutuhan wardrobe Jeremy yang terletak tepat bersebelahan dengan ruang tidur utama. Nah pemirsa, di void ataupun di ruang sekitar tangga ini saya pasang ini karpet. Karpet biasanya taruh di lantai ya. Kalau di sini tidak, pasangnya di tembok untuk nutupin tembok biar tidak kosong melompong. Daripada beli lukisan kalau sebesar ini 3,5 kali 2,5 meter, berapa puluh juta harganya. Beli aja karpet kayak gini, diskonnya 70%. Dapat murah kan? Lumayan kan, ada motif-motif, ada bulat-bulat, ada polkadot, ada circle-circle kayak gitu. Nah di lorong ini juga menuju ke master bedroom, saya juga letakkan berbagai koleksi untuk kebutuhan untuk make up-nya, ada parfum dan segala macam, taruhnya di sini semua. Nah di sini juga ada cermin, ini cerminnya juga dari bahan daur ulang, ini juga belinya di Imogiri Bantul. Ini dari kemasan-kemasan makanan ringan, bagian dalamnya ada aluminium foil tuh, dipelintir, dibuat seperti gini, dibuat frame ini. Nah di sini juga dilengkapi dengan sebuah meja jati. Ya, meja ini sebenarnya buat meja untuk majalah dan koran. Kalau di hotel-hotel taruh aja di ruang lobby kan. Di sini kita buat untuk meja rias.
berbagai pakaian untuk show dan segala macam, semuanya ada di sini. Jaket-jaket, kemeja-kemeja semuanya taruh di sini. Nah, di sini juga ada tempat untuk menyimpan topi-topinya. Dan di sini juga ada lantai 3. Di lantai 3 ini tempatnya untuk menyimpan berbagai barang alias gudang dan tempat jemur-jemur, peras-peras, kering-kering di atas sana ya. Jadi naik lagi satu lantai lagi ke atas untuk gudang dan tempat jemur-jemur di atas sana. Oke, dari sini kita menuju ke master bedroom saya dan ini kamar saya. Namanya juga desain sendiri, rumah-rumah gue sendiri kok bodoh. Aku mau miring kiri, mau miring kanan, kayak penuh sana penuh sini. Udahlah, inilah hasil desain saya. Viewers, dalam perjalanan karirnya, Jeremy sempat menjadi penghuni kamar kos berukuran 2 x 2,5 meter. Maka kini, untuk kenyamanan tidurnya, disiapkan kamar berukuran 8 x 8 meter. Sebelum menuju ke tempat tidur, terdapat kamar mandi bernuansa serba merah. Meskipun luas, di ruangan ini dibuat unik dengan perpaduan mix antara konsep minimalis, etnik, dan klasik. Nah, ini kamar tidur saya dan saya buat sengaja dibuat lebih luas karena dari dulu hidupnya di kos-kosan 2 x 3 meter ya, atau 2,5 x 2,5. Sekarang saya buat 8 x 8 lengkap dengan kamar mandi di sini dan juga ada sebuah lemari di sini untuk menyimpan berbagai koleksi sepatu saya. Nah, jadi Anda pengen beli silakan. Nah, di sini tempat diletakkan berbagai sepatu. Kalau sepatu dalam lemari lebih rapi, ngambilnya juga gampang kan karena lihatnya langsung serat-serat, ngambilnya gampang dan lebih terawat. Jadi tidak terkena jamur. Jadi bisa disimpan, dibuka, dilipat, jadi ditutup lagi. Ini ada satu sepatu yang belum dipakai. Anda mau lihat ini sepatu koleksi terbaru yang belum dipakai. Rencananya kalau ada show off air baru dipakai. Anda mau tahu? Lihat dong sepatunya. Buat dari engsel pintu. Cocok kan? Ahmad Dhani punya lewat, gue bikin sendiri. 12 cm tingginya. Oh, gue jadi tinggi kan, high heel serasa. Ya, di kamar saya ini ada master bednya di sini. Jadi setiap hari saya menghabiskan waktu saya untuk beristirahat di sini. Nah, tetap ya warna merah di berbagai sudut rumah ini. Di kamar ini juga warna merah. Dan di sini biasanya orang letakkan wallpaper ataupun apapun juga di belakang di senderan tempat tidur. Saya pasang ini sebuah kain tenun dari Sumba. Menurut saya cukup unik kalau diletakkan di sini, jadi memberikan kamar ini lebih kesan etniknya dapat, tidak terlalu kesan kaku, jadi lebih kesannya Indonesia banget. Temboknya saya buat beda. Temboknya dari hebel, bahan hebel yang dicat biasa tanpa diplester, hanya dicat kemudian dibuat pori-pori. Pori-porinya dihasilkan dengan cat semprot warna marun, jadi menghasilkan titik-titik ini. Dan di dalam ruangan ini juga memberikan kesan klasik dengan membuat beberapa pilar. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pilar di sini. Jadi memberikan kesan klasik dalam kamar sendiri. Juga ada unsur etniknya, jadi memberikan kesan bahwa kamar ini tuh
lengkap semuanya. Casingnya minimalis, di dalamnya klasik dan etnik. Dan di kamar ini juga saya letakkan beberapa foto-foto pun juga souvenir dari berbagai program TV, dari beberapa media juga. Dan juga ada beberapa piala main tenis, saya kan hobi main tenis. Itu juara-juara di berbagai turnamen antar perusahaan, antar stasiun TV. Dan juga di dalam sini juga ada sebuah kamar mandi lengkap dengan shower roomnya, ada bathtubnya dan segala macamnya di situ untuk kepentingan mandi-mandi dan segala macam. Dan di ruangan ini juga saya pasang satu set sofa tetap ya warna merah dan untuk nonton TV di kamar sini. Dan di kamar ini juga sebenarnya dulu di bagian sisi sini saya rencana pasang bata expose, jadi memberikan kesan apa ya, tropisnya tuh dapat. Ternyata batanya kurang bagus, cuil-cuil, banyak cacatnya, bolong-bolong dan khawatir serangganya masuk. Akhirnya ditutup lah pakai keramik yang nuansa seperti bata expose terakota seperti ini. Jadi kalau dari jauh kayaknya bata-bata, padahal bukan, ini adalah keramik bermotif bata expose. Dan di kamar ini juga di pojoknya saya pasang sebuah lampu donat. Ini juga saya belinya di Jogja, huntingnya dapatnya di daerah kawasan Bantul. Viewers, siapa bilang minimalis tak bisa memiliki banyak ruang? Masih ada balkon dan garden yang Jeremy bangun depan kamar tidurnya di lantai 2 ini. Nah, di sekitar kamar tidur saya di depannya ada balkon dan juga ada garden duck-nya. Jadi saya mau santai-santai di sini, juga ada taman di atasnya. Nah, di depan kamar saya ada sebuah balkon. Nah, dari balkon sini kan bisa pesan ini. Bang, nasi goreng bang, mie goreng bang, siomay. Ya dari sini gampang, tinggal teriak aja kalau ada yang dagangan lewat sini. Nah, di sebelah sini ada garden duck-nya, jadi tempat untuk santai-santai, ngobrol-ngobrol di sini. Buat malam hari, asik banget di sini buat nonton pesawat lewat di sini. Bagaimana viewers? Sangat menarik dan inspiratif ya konsep minimalis etnik dan juga klasik rumah dengan luas bangunan 280 meter ini. Kita gali informasi lebih lanjut tentang home sweet home-nya Jeremy Teti viewers. Rumah ini sudah beli dari tahun 98. Saya sudah tempatin rumah ini dari bulan Juni 98. Waktu setelah kerusuhan Mei, beli rumah di sini. Saya konsepkan sendiri. Ini rumah ini sebenarnya tipenya minimalis aja kok. Jadi simple aja biar nggak terlalu ribet. Jadi untuk maintenance-nya lebih gampang, bersih-bersihnya juga gampang, nggak terlalu ribet. Jadi di konsepnya, casingnya minimalis aja. Lokasi syuting. Karena syuting di berbagai tempat, nyontek lah di situ. Foto sana, foto sini, dan kadang dilihat juga dengan kemampuan yang ada. Jadi dari kemampuan yang ada, kita aplikasikan. Jadi kira-kira seperti apa ya, enaknya tangganya seperti apa, kira-kira untuk toiletnya seperti apa. Nah akhirnya toiletnya, jadi saya agak rancu di toilet yang di lantai 2. Karena niat awalnya cuman seperti biasanya bathtub dan kloset, wastafel doang. Saat pergi beli bathtub, ternyata di toko itu ada diskon ini shower room. Jadi belilah sudah, lengkaplah sudah. Jadi akhirnya makin nyempit di ruangan itu. Jadi kadang sudah kita konsepkan awal seperti semula, tiba-tiba di lapangan, tiba-tiba ada perubahan-perubahan. Nah itulah namanya juga desain sendiri. Rumah gue sendiri kok bodoh. Aku mau miring kiri, mau miring kanan, kayak penuh sana penuh sini. Udahlah, inilah hasil desain saya. Ini sebenarnya sudah dikumpul sekian puluh tahun yang lalu waktu saya jadi reporter. Itu juga tugas ke berbagai daerah, berbagai negara. Nah saya selalu berpikir gini, kalau saya ke suatu tempat pulang saya harus bawa sebuah cenderamata yang murah, yang simpel dan bisa disimpan di rumah dan bisa diletakkan di berbagai sudut rumah. Nah itu
saya lakukan itu selama belasan tahun. Jadi mulai ngumpulin itu ada ukir-ukiran, ada patung-patung, ornamen-ornamen, piring-piring. Saya pingin mungkin suatu saat bisa bangun rumah yang lumayan bagus. Ya itu bisa saya aplikasikan di rumah dan akhirnya tercapai juga. Viewers, kreatif dan inovatif merupakan satu hal yang tak dimiliki oleh banyak orang. Untuk membangun sebuah karya dengan nilai seni tinggi, tak selalu harus dengan sesuatu yang baru dan berharga selangit. Itulah yang dilakukan Jeremy Teti. Di sela tugasnya ke berbagai tempat sebagai reporter dan juga new presenter, dirinya mengamati setiap lokasi yang dijumpainya, juga mewajibkan diri membawa cenderamata khas tempat tersebut. Alhasil, semua itu tertuang dan bisa diaplikasikan dalam rumah idamannya. Nah pemirsa, itulah liputan sekilas tentang rumah saya. Nah mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk Anda dan keluarga dan bisa memberikan sesuatu yang berbeda mungkin dengan sentuhan-sentuhan yang ada di rumah saya. Anda bisa membuatnya di rumah Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti liputan Home Sweet Home di rumah saya. Saya Jeremy Teti, salam Home Sweet Home.